Ini ada kabar lagi nih dari salah satu aplikasi judi berkedok. Oh itu yang ini ya iklannya bertubi-tubi datang tuh ya. Kalau main game muncul, kalau nonton video muncul, Iya. apa aja muncul itu. Bahkan di Saiful Zaman juga kadang-kadang Oh muncul. iya. Gitu. Ya intinya mah judi berkedok investasi ini kan pernah juga datang ke Akang. Oh iya. Benar. Pernah nawarin iklan ke channel Saiful Zaman, walaupun waktu itu kita tolak karena kita tahu itu judi. Cuman intinya mah orang-orang seperti ini udah nggak mikir, ya binomo ini nggak mikir dia promosi ke siapa-siapa, pokoknya yang kira-kira yang nontonnya banyak mereka Hajar, promosi. Nah gimana tuh si Indra Ken tuh kayak gimana? Ya si Indra Ken sini bilang Kang, saya intinya mah dia udah bikin Tuhan bingung. Nah. Karena dia nggak akan mungkin miskin gitu kan, dia udah bikin Tuhan bingung karena walaupun dia sombong dia ahli sedekah. Oh. Ya untungnya dia bukan orang Islam kan. Oh, okay. Kalau dalam Islam kan jelas ya yang namanya ujub dan ria itu kan kalau yang namanya ujub sombong itu bukan perkara harta doang, perkara ibadah juga. Kalau kita sedekah tapi sombong kan nggak diterima. Gimana dalilnya tuh Bang, yang ada sebiji zarah pun katanya kesombongan itu menghalangi kita apa masuk surga ya? Lupa. Ini dalilnya. Ya, jadi intinya mah netizen banyak yang protes karena ini dia udah kayak iblis gitu ya. Iblis itu kan sombong. Ini Indra Ken sombong, udah dia nyebarin, udah ngebangkrutin banyak orang, dia nyebarin mengajarkan kita semua orang-orang untuk berjudi dan kebanyakan nggak tahu. Tapi bahasanya kan bahasa dianya bukan judi ya, trading ya. Trading, makanya banyak yang nggak tahu Kang, banyak yang merasa ditipu tuh itu. Dia nggak pernah secara terang-terangan mengatakan itu judi, tapi ya Indra Ken-nya sendiri nggak ngaku kan kalau misalkan dia menipu gitu. Akhirnya ya nggak tahu nih apakah kasusnya berlanjut atau kayak gimana gitu. Kalau nggak salah itu tuh yang dipanggil terus kemudian nggak mangkir karena ceritanya lagi berobat ke Turki gitu. Nah yang menarik juga apa yang terjadi dengan Anang sama istrinya tuh siapa? Santi itu kan bikin asik, bikin bukan yang seperti ini sih, tapi yang dia kemudian jualan token atau jual alat tukar uang digital, kemudian disusul sama anaknya Yusuf Mansur, itu Belda Mansur bikin juga, terus ya beberapa selebriti lah pada bikin tuh. Bikin alat tukar digital. Iya. Kayak jadi bikin kripto, dia namain asik. Asik. Itu rame kemarin tuh. Ketika ibu-ibu yang nggak ngerti, dia beli 50 juta, kemudian baru selang berapa minggu pas dilihat angkanya kok jadi 25 juta katanya. Ini gimana? Satu sisi gini, banyak yang belum tersosialisasi, teredukasi tentang pemahaman itu Bang. Kripto, token, kemarin tuh si Gojali itu dan segala macam. Yang kedua, ini juga di wilayah kitanya sendiri yang masyarakat kita kan memang dari dulu sih sebetulnya mungkin karena kecenderungan orang pengen kaya dengan instan, pengen banyak duit dengan cepat. Akhirnya ketika ada peluang-peluang seperti ini, apalagi munculnya dari Asanti, dari artis, orang berbondong-bondong gitu, padahal belum paham, belum apa-apa gitu. Akhirnya ya gitu, banyak yang protes. Dan badan yang menaungi itulah ini nih nama badannya ini. Itu kan kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa itu ilegal. Asik itu ilegal. Gak lama kemudian diklarifikasi oleh Anang apa oleh Asanti. Sebetulnya bukan ilegal, itu izinnya masih diproses. Sarua kene, izin belum keluar, itu namanya belum legal. Harusnya jangan didagangin dulu. Jangan didagangin dulu. Atau ya terima aja bahwa itu masih ilegal karena belum legal kan gitu ya. Ini bukan ilegal, ini prosesnya masih diproses. Nah ini kan pembodohan publik juga. Gitu. Ini nggak tahu nih, saya kira ini harus segera bicaralah para ulama, para ustadz tentang persoalan ini karena yang umat dengar itu kan ulama ya.
ulama yang dekat dengan mereka. Apakah itu mereka merasa lebih dekat ke Ustadz Abdul Somad misalkan, ke Adi Hidayat, ke Agim atau ke yang lain. Dan yang di pelosok-pelosok ini memang mau nggak mau tantangan para ulama, para ustadz hari ini, dia harus mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Jadi ketika terjadi kasus-kasus begitu, ya mereka bisa menjelaskan ke umatnya. Tapi saya juga udah sempat mempelajari ini dari sejak lama sih Kang ya, soal Bitcoin, soal cryptocurrency. Kan kalau segi mata uang tuh, misalkan ini Kang, ini kan nggak ada artinya nih ya, cuman tali doang. Tapi seandainya aku sama Akang sepakat ini jadi alat pembayaran kan. Oke. Nah, kan, gitu sederhananya. Sederhananya gitu. Cryptocurrency itu adalah sebuah alat pembayaran digital yang sudah disepakati oleh banyak orang, dan yang bikinnya ini juga nggak munculin mukanya sampai sekarang nggak ada yang tahu yang bikin Bitcoin itu siapa. Oh gitu. Ada namanya orang Jepang, tapi sosok aslinya siapa itu nggak ada yang tahu. Dan dia juga kenapa Bitcoin sampai sekarang itu harganya terus naik, karena Bitcoin itu kan adalah aset terbatas. Jadi dia bikin tuh nggak akan nambah. Dia bikin dari awal waktu tahun 2010 itu kan harganya $1 gitu kalau nggak salah. Waktu zaman saya pertama kali denger itu. Nah sekarang udah ratusan juta. Jadi berapa ratusan juta rupiah tuh ya nggak tahu berapa dolar. Nah pokoknya jadi intinya kenapa harganya terus naik, karena dia permintaan, ya kan teori itu Kang, supply and demand, supply terbatas, demand terus naik. Nah yang bikin Bitcoin ini demandnya terus naik, ini harus dipahami oleh sahabat semua yang muslim. Bitcoin ini adalah sebuah alat tukar yang umum digunakan untuk produk-produk ilegal. Awalnya itu kenapa dia naik cepat, karena dia tidak bisa di tracking. Sumbernya. Jadi Bitcoin itu nggak bisa di tracking oleh siapapun, oleh FBI, oleh apapun. Waktu itu nggak ada yang tahu tuh mau perdagangan manusia, narkoba itu gitu. Oleh orang yang membuatnya sekalipun. Iya nggak bisa. Jadi dia make istilahnya lupa saya. Kalau di WhatsApp itu ada yang terinskripsi end to end, itu kan kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di WhatsApp sendiri nggak tahu sebetulnya kita ngomong apa. Gitu. Walaupun oleh intelijen bisa disadap. Ya walaupun oleh oleh Telegram itu kan dibantah ya, nggak mungkin ada enkripsi end to end yang nggak bisa didetek sama sekali gitu kan ya. Itu masih inilah ya. Cuman kalau memang terbukti apa yang terjadi di transaksi yang terjadi di Bitcoin ini, bahkan FBI juga tidak bisa mendeteksi. Akhirnya ya kalau misalkan waktu itu saya memutuskan menyatakan ini haram itu saat saya yakin kalau saya menggalakkan ini cryptocurrency, maka saya melegalkan mereka semua. Semakin banyak orang yang mengakui mata uang ini adalah mata uang yang diakui, yang legal, maka kan harganya akan semakin naik gitu kan. Nah kalau misalkan kita berhenti mengakui ini, ya orang-orang yang dulu menggunakan ini untuk transaksi-transaksi ilegal ini, harga Bitcoinnya akan jatuh. Bahkan pencipta Bitcoinnya juga mengatakan mungkin 20 tahun lagi, tahun 2010-an kan, berarti tahun 2030-an, itu Bitcoin akan sangat tinggi atau bahkan tidak ada satu orang pun yang memakai. Dia sendiri nggak tahu. Dia sendiri tidak meramalkan Bitcoin ini akan menjadi mata uang yang terus kepake ya. Betul. Oke. Gitu Kang. Jadi ini masukan aja buat teman-teman berdasarkan apa yang saya tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama, dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu, karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun
kalangan non-Islam itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.